Bilangan berikut ini dari yang terbesar. Nah, di sini Miss berikan pertanyaannya. Nomor 1, ada sebuah bilangan-bilangan, ada 4 ya Kak. 1, 2, 3, 4. Di sini yang pertama 1275, 1365, 1245, dan 1475. Kira-kira mana ya yang paling besar? Nah, di sini karena sama-sama angka 1 semua, berarti sama ya Kak. Kemudian lihat angka yang keduanya. Nah, karena di sini yang 4, maka yang terbesar yang pertama adalah 1475, yang kedua 1365, dan yang ketiga 1275, dan yang keempat 1245. Oke Kakak, kita kembali lagi ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 11 adalah 2265, ada 3365, dan 2145, kemudian 3475. Kira-kira mana ya angka yang lebih besar? Oke, sekarang kita lihat angka yang paling depan 2, 3, 2, dan 3. Nah, sekarang 3 dan 3 sama. Kemudian mundur di angka belakangnya. Di sini 3, di sini 4. Maka yang paling besar adalah yang ini ya Kak, 3475, yang kedua 3365, yang ketiga 2265, dan yang keempat 2145. Nah, sekarang kita lanjut ya Kak ke soal berikutnya, yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1 yaitu 2175, kemudian 1265, 2645, dan 1475. Kira-kira mana ya yang paling kecil? Nah, sekarang kita perhatikan angka yang paling depan 2, 1, 2, 1. Nah, di sini yang terkecil 1 dan 1. Sama ya Kak, kita mundur di angka belakangnya. Di sini 2, di sini 4. Maka yang terkecil adalah ini, yaitu 1265, kemudian 1475, kemudian yang mana ya? Nah, yang selanjutnya adalah 2175, dan yang terakhir 2645. Oke, gimana Kak? Paham ya? Kita akan lanjut di soal yang kedua, yaitu 5165, 4235, 5745, dan 4175. Kira-kira mana ya dari yang terkecil? Ya, betul sekali. Yang terkecil adalah 4175, 4235, kemudian 5165, dan 5745. Oke, paham ya Kak sampai di sini? Aturan sebelum makan dari gambar ini apa ya? Nah, makanan untuk yang kita konsumsi itu adalah makanan yang bersih dan sehat. Lihat gambar pertama, makanannya ditutup dengan tudung saji. Mengapa ditutup dengan tudung saji? Supaya makanan itu tetap bersih, tidak dihinggapi lalat. Karena lalat itu membawa kuman adik-adik, membawa kotoran. Kalau hinggap di makanan kita dan makanannya kita makan, maka kita bisa sakit perut. Lalu aturan sebelum makan itu,
mencuci tangan. Jadi adik-adik kan biasanya pegang apapun ya. Nah itu kita nggak tahu nih, misalnya kita habis mainan pasir kan kotor, tangan kita harus cuci tangan. Lalu kita sedang bermain apa? Kelihatannya kok tanganku bersih-bersih aja. Jangan begitu adik-adik, kalian harus tetap cuci tangan sebelum makan, supaya tidak ada kuman yang masuk bersama makanan kalian. Yang ketiga, aturan sebelum makan adalah berdoa, ya, bersyukur kepada Tuhan sudah diberi makanan. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh juga. Seperti itu Edo tadi ya, sakit perut tuh ya, karena makanannya tidak bersih, karena sudah bercampur dengan kuman yang ada di tangannya adik-adik. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Maka sesuai kebutuhan, makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Jadi makannya harus sesuai kebutuhan. Jangan ambil makan banyak setelah itu tidak dihabiskan. Nah, harus sesuai dengan kebutuhan kita ya. Makanlah yang cukup. Jaga kebersihan makanan juga. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu cara kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Jadi kalau kalian ini bersyukur kepada Tuhan, berarti kalian menerapkan pengamalan sila pertama Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, ingat simbolnya apa sila pertama? Ya, simbolnya adalah bintang. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi ini ada hubungannya antara kita dengan Tuhan. Berarti itu menerapkan sila pertama Pancasila.